Semua dikemas dalam program Dialog Interaktif hari ini. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Selamat sore Pesona Inspira. Senang sekali saya Iqbal Santosa bisa membersamai pada sore hari ini dalam dialog eksklusif, di mana kali ini kita ada di ruang bincang beranda, yaitu bincang berencana daerah. Untuk episode kali ini menarik sekali nih Pesona Inspira, di mana kita akan membahas mengenai mengupas tuntas Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, di mana tentunya saya tidak sendiri. Pada sore hari ini saya sudah ditemani dua narasumber yang sudah hadir langsung di studio Radio Pesona. Untuk narasumber kita yang pertama ada Ibu Dwi Erna Widianti selaku Kepala Bidang Sosial dan Budaya Bapeda Wonosobo. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Erna hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya. Mudah-mudahan semua yang mendengarkan juga sehat semuanya. Sehat ya. Amin. Ini berarti siap ya Bu? Kita akan mengedukasi warga masyarakat Wonosobo tentang IPM hari ini ya Bu? Tentang IPM, siap. Oke, baik. Kemudian kita bergeser ke narasumber kita yang kedua, ada Ibu Setiana Dewi Luhwinarni selaku perencana ahli media Bapeda Wonosobo. Halo, selamat sore Ibu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga kepada pendengar Radio Pesona FM. Oke, apa kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik. Hari ini seperti yang sudah kita bicarakan, kita akan mengupas tuntas mengenai Indeks Pembangunan Manusia atau IPM bareng sama Bapeda Wonosobo. Ini sebelum kita mengupas lebih lanjut agar Pesona Inspira juga paham, ini mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih dari mungkin pertama oleh Ibu Erna tentang apa sih itu sebenarnya IPM sebagai pengawal ini Bu? Ya, jadi kita mungkin sering ya dengar IPM Kabupaten Wonosobo, IPM Provinsi Jawa Tengah, Indonesia gitu. Cuma kita belum, mungkin banyak juga yang belum tahu ya apa sih IPM itu gitu. Nah, Indeks Pembangunan Manusia itu kalau dalam bahasa Inggrisnya Human Development Index ya. Ini merupakan alat ukur yang sangat-sangat penting untuk melihat seberapa berkualitasnya, seberapa makmurnya kehidupan penduduk di suatu daerah. Jadi kalau kita melihat suatu penduduk itu kaya, belum tentu. Oh, belum tentu berarti ya Bu? Iya, IPM-nya itu juga bagus. Kenapa? Karena IPM itu tidak hanya melihat dari kekayaan ya, tetapi IPM itu ada 3 dimensinya. Ya kan? Kita melihat dari umur harapan hidupnya, ya kan? Kesehatan dia, umur panjang dan sehat, kemudian pendidikannya, kemudian standar hidup yang layak. Jadi ada 3 pilar IPM itu. Jadi seperti kalau ada kursi kita ada 3 dudukannya yang kokoh, harus kuat. Itu 3-3-nya seperti itu Mas. Oke. Berarti sebenarnya tidak hanya diukur dari segi kekayaan warga masyarakatnya saja, tapi banyak faktor yang mendukung dari adanya IPM yang bagus dari suatu daerah. Untuk kondisi saat ini nih Bu, IPM di Wonosobo seperti apa ini Bu sekarang nih Bu? Ya, untuk IPM di Kabupaten Wonosobo sendiri tahun 2024 ya kita punya IPM itu mana ya dia? Sebesar maaf. Oh ya ini 70,63. Jadi ini sebetulnya ini masuk kategori tinggi. Iya, namun demikian jika dibandingkan dengan IPM kabupaten kota di wilayah Jawa Tengah dan IPM Provinsi Jawa Tengah yang 73,87 angkanya ini kita masih tertinggal Mas J. Kalau kita melihat berapa sih gitu kriterianya gitu. Menurut United Nations Development Program, jadi untuk status pembangunan manusia itu dikategorikan sangat tinggi ya jika nilai IPM-nya itu di atas 80. Tinggi itu nilai IPM-nya antara 70 sampai 79 gitu. Sedangkan IPM antara 60 dan 69 rendah. Nah, kita tadi termasuk tinggi tetapi masih tertinggal kalau untuk di kabupaten kota lainnya di Jawa Tengah. Oh, di Jawa Tengah. Oke. Berarti sebenarnya kalau misalnya kita menganut standar yang ada memang
Kabupaten Wonosobo sudah cukup tinggi dengan nilai Kategori tinggi, 70,63. Tapi kalau melihat di tempat yang lainnya mungkin masih harus ditingkatkan kembali seperti itu, apalagi kalau menilai kota-kota yang ada di Jawa Tengah. Betul. Seperti yang sudah dimention tadi kan, ada dimensinya ada 3, mulai dari umur harapan hidup, ada juga pendidikan, serta ada tingkat kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti itu ya Bu. Berarti tidak bisa hanya salah satu faktor saja dari ketiganya yang unggul seperti itu. Jadi harus tiga-tiganya. Oke, kalau di Wonosobo sendiri dari 3 dimensi itu yang lemah di bagian mana ini Bu? Untuk Kabupaten Wonosobo ini tahun 2024 ya. Untuk umur harapan hidup kita saat lahir itu 74,25. Jadi itu itu ketika bayi baru lahir, ya kan? Dengan kondisi sekarang ini pola kesehatan yang ada saat ini dengan pola kematian yang ada, dia akan hidup sampai usia di 74,25. Kemudian untuk harapan lama sekolah itu tahun 2024 kita ada 11,98. Dan rata-rata lama sekolah itu 6,9. Oh, 6,9. Ya, sedangkan untuk pengeluaran per kapita kita itu 11.980.000. Oh, oke. Itu untuk situasi IPM di Kabupaten Wonosobo saat ini seperti itu. Oke, berarti memang diharapkannya juga peningkatan indeksnya tidak hanya terjadi pada satu dimensi saja, tapi di ketiga dimensi itu mengalami kenaikan ya, Bu. Baik, selanjutnya saya akan bergeser nih kepada Ibu Setiana Dewi Luhwinarni mengenai indeks IPM-nya itu sendiri. Kalau ini kita sebenarnya dari mana kita mendapatkan angka tersebut? Apakah Bapeda yang melakukan survei sendiri atau mungkin dikelola oleh pihak lain untuk melakukan survei tersebut ini, Bu? Baik, IPM sendiri dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik dan di setiap daerah, kabupaten, kota maupun provinsi dan pusat semuanya dikeluarkan sama oleh BPS dan angkanya dihitung oleh BPS berdasarkan hasil Susenas, kemudian hasil sensus penduduk, juga berdasarkan SUPAS, survei antar penduduk yang dilakukan oleh BPS. Kalau Susenas dilakukan setahun 2 kali, kalau sensus penduduk dilakukan 10 tahun sekali. 10 tahun sekali. Oke. Kemudian untuk mengetahui angka IPM yang diperoleh, apakah ini hanya metode yang digunakan oleh Kabupaten Wonosobo saja atau mungkin daerah-daerah yang lain juga menggunakan metode yang sama ini, Bu? Untuk IPM di semua kabupaten kota, provinsi maupun nasional pengukurannya sama, standarnya sama, sehingga ketika angka itu keluar bisa disandingkan mana kabupaten kota yang capaiannya tertinggi, terendah, itu bisa disandingkan karena pengukurannya sama. Oh, pengukurannya sama seperti itu ya, Bu. Berarti memang metode yang digunakan serentak sehingga bisa dibandingkan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Betul. Seperti itu ya, Bu. Oke. Tadi komponen IPM nih ada umur, pendidikan dan juga tingkat kemampuan atau pendapatan per kapitanya. Untuk umur panjang nih di daerah-daerah yang memang memiliki IPM yang baik, ini kira-kira startnya atau mungkin bisa dibilang alangkah lebih baiknya nih tingkat harapan hidup yang baik seharusnya yang disandang oleh suatu daerah ini kira-kira besarannya sampai berapa nih untuk dikatakan sebagai daerah tersebut memiliki IPM yang baik, Bu? Standar IPM pastinya usia harapan hidup ya setinggi-tingginya. Setinggi-tingginya ya. Ya. Cuma kalau di Jawa Tengah tertinggi masih di angka sekitar 80-an. Oke, di daerah mana itu, Bu? Tertinggi di kota-kota, misalnya di kota besar Salatiga, kota Semarang itu usia harapan hidupnya tinggi. Oke. Kemudian kalau pendidikan nih, nah kali ini pendidikan kan sebenarnya concern yang sudah jadi cukup lama ya, mulai dari wajib belajar yang memang sudah digaungkan oleh pemerintah juga. Beberapa instansi juga mengharapkan tingginya angka belajar yang memang diharapkan oleh setiap daerah. Untuk Wonosobo sendiri nih, rata-rata sekarang lulusannya apa sih, Bu? Kalau boleh tahu. Oke. Kalau kita lihat tadi yang disampaikan Bu Erna, rata-rata lama sekolah kita masih 6,9 tahun. 6,9 tahun. Artinya penduduk kita di usia 25 tahun ke atas
masa tempuh pendidikannya baru sampai kalau 6,9 berarti 1 SMP ya. SMP sudah, betul. Sudah putus sekolah. Gitu. Oke. Berarti memang sebenarnya tingkat pendidikannya bisa terbilang kalau masih dalam jenjang SMP cukup rendah ya, Bu? Betul. Oke. Kalau semakin lama orang sekolah gitu kan, tentu saja dia pengetahuan keterampilannya kan juga semakin banyak. Betul. Iya. Gitu. Dan untuk kota-kota besar biasanya tingkat dari pendidikannya berapa ini, Bu Erna? Untuk IPM yang bagus ini, jangka pendidikannya. Rata-rata lama sekolah ya. Kalau Wonosobo tadi kan kita sampaikan 6,9. Betul. Sedangkan Jawa Tengah itu 8,02. Jadi kita jauh di bawah untuk Provinsi Jawa Tengah. Untuk Provinsi Jawa Tengah. Sementara yang paling tinggi itu Kota Salatiga itu dia mencapai 11,48. 11 berarti rata-rata hampir lulusan SMA semua ya, Bu? Seperti itu ya, Bu? Belum lulus ya. Belum, kalau SMA. hampir ya. Hampir Tapi ya, kalau Bu. dibandingkan dengan kita kita masih cukup tertinggal. Jadi kita perlu upaya untuk itu. Untuk IPM sendiri nih, Bu, kita kan mengetahui persebarannya untuk indeksnya seperti ini kan pasti tidak merata untuk bahkan wilayah Wonosobo sendiri. Ada mungkin daerah-daerah yang memiliki indeks pendidikan yang cukup tinggi ataupun panjang umurnya yang cukup tinggi. Ini berarti ada daerah-daerah tertentu di Wonosobo yang memang harus ada penggenjotan secara khusus ya, Bu, seperti itu. Ya, kebetulan kalau IPM hanya dikeluarkan di levelnya kabupaten. Oh, kabupaten. Okay. Jadi kita tidak bisa melihat di mana sih kecamatan mana sih yang RLS-nya rendah, harapan lama sekolahnya tidak bisa. Oh, oke. Ya, kalau nyambung aja dari data ya, kalau ini kan per kabupaten kota, Kabupaten kota, jadi tidak iya. sampai ke kecamatan. Jadi kalau IPM-nya tadi Wonosobo kita sampaikan itu 70,63. Iya. Untuk Jawa Tengah itu 73,87. Kita emang masih di badan. Kota Salatiga tadi itu juga IPM-nya tinggi 85,72. Oke, Gitu, ya. seperti itu ya. Berarti masih ada PR yang harus kita Masih ada kerjakan PR, ya. betul. Itu PR kita bersama. PR kita semuanya. bersama, Iya. betul-betul. Nah, ini mungkin warga masyarakat Wonosobo juga cukup penasaran nih. Setelah kita mengetahui apa itu indeks dari IPM sendiri, setelah kita melakukan pemetaan dan tahu posisi kita ada di mana, ini pemanfaatannya nih. Apa manfaatnya setelah kita mengetahui IPM ini sendiri nih, Bu? Mungkin warga masyarakat Wonosobo juga penasaran. Silahkan Bu Erna mungkin, Bu. Ya, jadi untuk apa sih Iya. IPM itu kok kok begitu pentingnya gitu ya kan. Jadi kalau IPM itu nanti mungkin Mbak Dewi juga bisa menambahkan manfaatnya itu apa untuk mengukur keberhasilan program-program dari pemerintah gitu. Mengukur keberhasilan pembangunan untuk kualitas hidup manusianya. Kemudian itu juga menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan prioritas kebijakan ya, misalnya di bidang pendidikan, bidang kesehatan maupun terkait peningkatan ekonomi tadi gitu. Dan juga untuk memantau kemajuan dari waktu ke waktu dan membandingkan antara daerah satu dengan yang lainnya gitu, sehingga kita bisa belajar kayak tadi Salatiga juga cukup tinggi, sementara kita masih perlu upaya-upaya bilang sih harus banyak upaya yang kita lakukan gitu. Ya mungkin Mbak Dewi ada yang mau tambahkan untuk terkait dengan pemanfaatan IPM ini? Baik, tadi disampaikan Bu Erna bahwa IPM ini jadi cerminan seperti apa sih kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Wonosobo. Nah, kalau kita melihat misalnya di rata-rata lama sekolah ya, kita masih 6,9. Artinya penduduk kita di usia produktif 25 tahun ke atas itu pendidikannya masih di sekitar SD atau kelas 1 SMP. Nah, artinya usia kerja yang tersedia di Wonosobo masih di usia di pendidikan SD atau SMP. Maka kita bisa melihat seperti apa sih mereka bisa mengakses ke pekerjaan. Oke, seperti itu. Berarti kan ini memang bertujuan untuk setidaknya mengetahui nih kemampuan atau kapabilitas dari warga masyarakat yang ada di Kabupaten Wonosobo. Kalau dalam prakteknya nih, gimana pemerintah daerah menggunakan data IPM ini untuk merancang kebijakan? Mungkin adakah contoh kebijakan di Wonosobo yang memang langsung berubah ataupun langsung menyesuaikan yang dipengaruhi oleh hasil IPM itu sendiri, Bu? Ya, oke, baik. Kalau kita melihat baik rata-rata lama sekolah maupun harapan lama sekolah, artinya daya saing penduduk secara faktor pendidikan kita masih sangat jauh dibandingkan kabupaten kota lain. Maka upaya yang akan dilakukan dan sedang dilakukan oleh pemerintah daerah bagaimana agar
penduduk Wonosobo dapat mengakses pendidikan secara dekat, mudah dan murah. Sehingga program-program yang sudah dijalankan seperti misalnya program Ayo Sekolah berupa pemberian beasiswa bagi anak-anak putus sekolah yang sudah selama ini dijalankan akan tetap dijalankan sampai target kita untuk meningkatkan pendidikan anak-anak kita berhasil. Oke. Atau ya, Monggo Pak Dewi. ada lagi program baru sekolah online untuk dewasa. Oh, Itu juga oke. dalam rangka meningkatkan rata-rata lama sekolah. Oke, seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi dari Bu Erna? Iya, jadi untuk SOD kemarin baru di launching Pak Bupati ya Iya. hari Minggu. Jadi itu untuk mengintervensi gitu. Dari rata-rata lama sekolah ya Mbak Dewi, jadi supaya yang usianya 25 tahun ke atas bisa tetap sekolah. Betul, betul, betul. Ya, dengan metode SOD itu. Ji. Oke. Baik, mungkin ini terakhir nih sebelum kita akan memasuki jeda iklan. Dari sisi masyarakatnya nih Bu, ini mengapa nih warga masyarakat harus peduli tentang adanya IPM ini? Mungkin warga masyarakat banyak yang berpikir ya udahlah itu kan tugasnya pemerintah, seperti itu kita mah tidak usah memikirkan ranah-ranah ke situ. Tapi kan ternyata ini penting juga untuk mengetahui dari kesadaran masyarakat. Ini apa nih pentingnya nih dari sisi masyarakat? Kenapa mereka juga harus peduli tentang adanya IPM ini Bu? Ya. Jadi kalau tadi yang pertama kesehatan untuk umur panjang ya, harapan hidup. Kenapa pentingnya? Karena kalau dia harapan hidupnya tinggi, ya kan? Artinya kesehatan masyarakatnya juga bagus. Mereka punya akses yang memadai untuk makanan bergizi, sanitasi, kemudian air bersih dan juga layanan kesehatan. Untuk pendidikan tadi juga sudah sedikit kita sampaikan. Semakin tinggi tingkat pendidikannya, tentu saja dia semakin besar lah kesempatan dia kan untuk memperoleh pekerjaan. Karena dia punya tiket tuh. Kalau semakin tinggi pendidikan kan dia lebih mudah untuk mencari pekerjaan yang lebih mapan lah gitu ya kan. Kemudian untuk standar layak itu menjadi penting karena ini menunjukkan apakah orang-orang itu mampu untuk memenuhi makanan, membeli makanan, kemudian pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan dasar lainnya gitu aja. Gitu. Oke, baik. Berarti ternyata masyarakat juga wajib hukumnya ya untuk tahu dan juga peduli tentang adanya indeks pembangunan manusia ini ya, Bu. Oke, baik. Masih banyak hal yang akan kita bahas lagi tentang indeks pembangunan manusia. Jadi jangan kemana-mana bagi Pesona Inspira, tetap stay tune terus di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Baik Pesona Inspira, Anda masih di Bincang Berencana Daerah di mana kita masih membahas mengenai mengupas tuntas Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Tentunya Iqbal masih bersama dengan narasumber dari Bapeda Wonosobo. Tadi kita sudah sedikit banyak membahas beberapa hal mengenai IPM. Kita juga telah mengetahui apa itu IPM serta kedudukannya nih di Kabupaten Wonosobo saat ini. Kita indeks IPM-nya berapa juga sudah kita bahas. Kemudian nih Bu, yang paling menjadi topik utama adalah tantangan yang dihadapi tentunya. Kali ini mungkin warga masyarakat Wonosobo juga ingin tahu nih, dalam meningkatkan indeks IPM tentunya banyak sekali tantangannya. Untuk di Kabupaten Wonosobo nih, tantangannya ada apa aja ini Bu? Mungkin dari Ibu Erna terlebih dahulu, silakan Ibu. Tadi sudah kita sampaikan angkanya ya. Jadi memang kita masih banyak yang perlu kita lakukan upaya kita karena tantangannya juga masih cukup banyak. Yang pertama terkait masalah pendidikan. Iya. Tadi kita sudah sampaikan dong. Karena angka tingginya anak tidak sekolah di kita juga masih cukup tinggi. Angka partisipasi sekolah kita cenderung menurun gitu dan kemudian permasalahan kesehatan ya, kita stunting juga masih cukup tinggi. Untuk data tahun 2024 itu sebesar 23,9% Mas. Ya. Dan untuk angka kematian ibu ini di tahun 2024 itu ada 11 dan angka kematian balita itu masih cukup tinggi juga 131.
Itu, dan kemudian permasalahan standar dimensi hidup layaknya, kita juga angka kemiskinan kita masih cukup tinggi, Mas. Oke. Kita itu masih peringkat ke-33 dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah, dengan kemarin angkanya di 13,34 gitu. Jadi itu tantangan-tantangan yang memang kita harus kita harus segera bersama-sama untuk mengentaskan itulah. Gitu. Betul. Tapi dari ketiga dimensi ini Bu, mulai dari umur harapan hidup, ada juga pendidikan, ada jadi tingkat kemakmuran. Yang mana Bu dari ketiga ini mungkin dari Kabupaten Wonosobo yang memang paling sulit untuk kita naikkan seperti itu Bu, untuk dari indeksnya sendiri ini Bu? Kalau dilihat dari angkanya kita di Jawa Tengah saja harapan lama sekolah kita paling rendah di Jawa Tengah. Kita baru di SMA saja belum lulus. Nah, ini memang PR besar kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Apalagi seperti kita tahu, SMA ini meskipun bukan kewenangan kabupaten menjadi kewenangan provinsi, dan ini jadi masalah tersendiri di Kabupaten Wonosobo dan tentunya di kabupaten kota lainnya. Jadi kita ingin semua anak-anak sekolah sampai ke jenjang SMA, bahkan mungkin di perguruan tinggi, tapi daya tampung kita SMA kita masih terbatas. Nah, ini memang yang sedang kita usahakan, bagaimana agar anak-anak kita bisa bersekolah sedekat mungkin dengan lingkungan tempat tinggalnya. Dan itu yang sedang kita upayakan di Kabupaten Wonosobo, maupun kita bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kalau dari tingkat pendidikan yang rendah sendiri ini Bu, sebenarnya warga masyarakat Wonosobo alasannya kebanyakan apa sih Bu? Kenapa memiliki tingkat pendidikan yang rendah? Ataukah karena kurangnya kesadaran dari orang tuanya sendiri, atau mungkin keinginan dari sang anak untuk melanjutkan pendidikannya yang memang sudah rendah dari awalnya ini Bu? Baik, jadi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di 2 tahun ini sudah melakukan verifikasi lapangan atas anak-anak putus sekolah yang ada di Kabupaten Wonosobo, dan juga bekerja sama dengan desa dan kecamatan. Dan hasilnya banyak karena faktor ekonomi yang pertama. Kemudian yang kedua, minat anak-anak sendiri yang sudah tidak berminat untuk melanjutkan sekolah. Mereka inginnya cepat-cepat bekerja gitu. Ya mungkin karena pengaruh pengaruh teknologi, mereka ingin punya HP sendiri, ya gaya hidup mungkin ya. Jadi mereka inginnya cepat punya uang sendiri. Kemudian ada juga yang sedikit permasalahan bahwa motivasi dari orang tua untuk agar anak-anaknya melanjutkan sekolah juga masih ada yang melarang anaknya untuk melanjutkan sekolah. Tapi mungkin ya karena faktor biaya mungkin ya. Kemudian kalau kita melihat lagi di titik-titik tertentu kita tidak tersedia angkutan. Nah itu jadi masalah tersendiri. Ketika anak-anak tinggalnya di gunung dan tidak punya transportasinya, itu jadi masalah sehingga mereka tidak mau melanjutkan sekolah. Berarti sebenarnya banyak faktor juga ya Bu, dan cukup kompleks untuk wilayah Wonosobo sendiri. Ini mengingatkan kalau memang kondisi geografis dari Wonosobo memang yang berbukit-bukit seperti itu ya Bu. Banyak warga masyarakat tinggal di daerah pedesaan yang memang seperti yang sudah dijelaskan, akses dari transportasi umum tidak sampai ke daerah-daerah tersebut, sehingga mungkin sedikit banyak menyulitkan untuk anak-anak yang masih ingin bersekolah atau mungkin berkeinginan untuk bisa bersekolah ke daerah kota, tapi memang hambatannya seperti itu ya Bu, apa adanya ya Bu. Kemudian tantangan yang dihadapi dari dimensi yang lain Bu, kalau misalnya dari umur harapan hidup yang ada di wilayah Wonosobo, ini faktor-faktor yang mempengaruhi umur hidupnya sendiri ada apa aja sih Bu? Baik, jadi usia harapan hidup banyak dipengaruhi oleh faktor kematian. Yang lebih dominan adalah faktor kematian bayi dan kematian ibu, yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Erna. Kita masih tinggi kematian bayinya, kematian ibunya juga sudah tinggi. Kemudian dari faktor gizi, gizi masyarakat tentunya kita sudah sangat familiar dengan yang istilah stunting. Betul ya Bu. Angka kita masih tertinggi di Jawa Tengah. Itu juga jadi faktor usia harapan hidup kita masih rendah.
Kemudian faktor penyakit. Kita kalau faktor penyakit ini pergeseran penyakit dari penyakit menular menjadi tidak menular. Jadi faktor tertinggi penyebab kematian di Kabupaten Wonosobo maupun secara nasional. Ya, jadi seperti diabetes, jantung, hipertensi itu menjadi penyebab utama. Bahkan sekarang sudah kanker juga menjadi penyebab kematian tertinggi. Jadi itu jadi masalah tersendiri. Tapi untuk akar masalahnya sendiri, Bu, apakah ini sebenarnya disebabkan oleh akses kesehatan yang masih belum bisa dijangkau masyarakat, atau balik lagi ini faktor kemiskinan sehingga mungkin tidak bisa memprovide dari segi kebutuhan gizi yang memang dibutuhkan, serta pemenuhan kebutuhan dasar yang lain karena memang kondisi ekonominya yang cukup rendah sehingga mengakibatkan kesehatan ataupun kualitas hidupnya juga cukup berkurang ini, Bu? Baik, kalau kita melihat dari faktor gizi, kita pernah melakukan survei bahkan dari Bapeda sendiri, dari Dinas Kesehatan maupun dari lembaga survei lainnya. Jadi faktor gizi tidak hanya sekedar faktor ekonomi karena kita tidak punya uang untuk beli makanan bergizi. Yang pertama jelas itu. Yang kedua pola asuh. Jadi memang perubahan perilaku untuk meningkatkan perilaku agar masyarakat lebih peduli dengan gizi anak-anak, gizi ibu hamil itu memang penting. Dan ini faktanya masih banyak yang abai dengan apalagi sekarang makanan instan banyak. Bu, bertebaran di mana-mana ya, Bu. Jadi mereka lebih suka memberikan anak-anaknya makanan instan yang sebenarnya tidak punya nilai gizi, tapi demi alasan kepraktisan. Jadi mereka lebih memilih itu. Padahal sebenarnya apa yang ada di dapur kita itu lebih sehat loh, gitu, lebih bergizi loh. Kenapa kita tidak mengambil apa yang sudah ada di dapur kita? Ada telur, ada protein yang lain. Oke. Mungkin kalau boleh menambahkan, mungkin gerakan hidup sehat ya, masih tetap harus kita sampaikan kepada masyarakat karena ya sekarang ini memang ini ya seperti misalnya merokok gitu kan bisa, walaupun kita sudah ada perda untuk kawasan tanpa rokok gitu, masih kita banyak menemukan di tempat-tempat umum gitu merokok yang mungkin sebetulnya harusnya ada area tersendiri ya untuk merokok, sehingga inilah yang untuk menjadi perhatian kita semua gitu kan, bahwa harus hidup sehat gitu termasuk tadi yang disampaikan Mbak Dewi, pola makannya, aktivitas fisiknya juga, ayo kita olahraga gitu kan ya seperti itu. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hal-hal tersebut, mulai dari pola asuh yang tadi sudah disampaikan, gaya hidup yang memang harus mulai dibenahi seperti itu, kira-kira kolaborasi dari pihak-pihak mana aja nih, Bu, yang masih diperlukan, masih harus ditingkatkan untuk wilayah Kabupaten Wonosobo tersendiri ini, Bu? Baik, untuk stunting misalnya, bagaimana kita memastikan bahwa anak-anak kita, balita-balita kita mendapatkan gizi yang baik, makanan yang sehat. Kita sudah berkolaborasi dengan meningkatkan peran ayah misalnya. Di Dinas KB ada namanya Gerakan Ayah Teladan. Nah, itu adalah salah satu upaya agar peran ayah di keluarga lebih peduli dengan kesehatan ibu hamilnya, lebih peduli dengan anaknya, bagaimana anaknya mendapatkan gizi yang terbaik, jangan hanya untuk membeli rokok misalnya. Nah itu Bu, yang sulit ya Bu. Itu salah satu upaya kita meningkatkan peran selain ibu. Selama ini kan kita selalu apa-apapun ibu, mau belajar ibu, mau makan ibu. Superwoman ya Bu. Nah ini peran yang lain, peran ayah, mungkin peran nenek mungkin ya di sini. Biasanya kalau kita bekerja, kita lebih percaya pengasuhannya mungkin ke nenek, ke orang terdekat kita, keluarga kita. Nah, kita juga bisa mengedukasi nenek ini agar jangan terlalu perhatian, tapi perhatiannya malah kita anak-anak kita diberikan makanan yang sebenarnya menurut dari sisi kesehatan kurang
kurang sehat ya. Tapi karena anaknya nangis, mungkin cucunya nangis, ya sudahlah. Dan terkadang juga model parentingnya berbeda ya. Apa yang diterapkan oleh si orang tua dengan diterapkan oleh sang nenek juga berbeda karena memang generasinya juga sudah berbeda seperti itu ya Bu. Nambahin aja nih, kita juga untuk stunting ada di Dinas PPKB PPLK juga, itu ada genting namanya. Gerakan orang tua asuh cegah stunting. Jadi ini melibatkan ada BUMD, badan usaha, individu maupun organisasi gitu, untuk menjadi orang tua asuh secara sukarela gitu. Jadi kita memang melibatkannya luas gitu, masyarakat juga, pelaku-pelaku usaha, badan usaha, individu pun boleh, monggo gitu. Kita akan libatkan itu menjadi orang tua asuh untuk gerakan stunting, pencegahan stunting gitu. Oke, baik. Selanjutnya ini kita akan membahas tentang bidang ekonominya nih Bu. Kalau tadi saya tidak salah dengar, Wonosobo menempati posisi nomor 2 terbawah untuk kabupaten yang memang dengan tingkat kemiskinan cukup tinggi di Jawa Tengah. Untuk programnya sendiri nih Bu, kira-kira untuk menangani hal tersebut apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk mungkin setidaknya meningkatkan kualitas ekonomi dari warga masyarakatnya nih Bu? Ya, jadi untuk terkait ekonomi kita itu ada program Kurdamayer. Itu kredit usaha untuk masyarakat yang kurang mampu. Jadi ya harapannya dengan adanya bantuan itu sehingga bisa menjadi modal usaha. Itu meningkatkan meningkatkan taraf hidup dari masyarakat yang miskin gitu. Karena itu tujuannya memang untuk masyarakat antara desil 1 dan sampai 5 ya Mbak Dewi. Itu. Kemudian ada lagi terkait dengan mungkin pelatihan-pelatihan ya yang nanti disiapkan untuk bisa siap kerja dong gitu. Didampingi gitu. Nah, seperti itu salah satu beberapa lah antara untuk bidang ekonomi gitu. Mungkin menambahkan tadi kalau dari dimensi ekonomi kita melihatnya dari kemampuan daya beli masyarakat gitu tadi ya. Jadi bagaimana agar daya beli masyarakat tetap terjaga, mereka bisa mengakses kebutuhan pokok penting secara murah dan terjangkau. Salah satu upayanya adalah yang biasa dilakukan dan sering dilakukan adalah memastikan bahwa harga kebutuhan pokok terjaga dengan melakukan operasi pasar misalnya, atau pasar murah. Nah, itu salah satu upaya dari pemerintah kabupaten maupun di tingkat provinsi dan pusat untuk memastikan warga masyarakat yang berpenghasilan rendah bisa mengakses kebutuhan pokok penting ini. Itu salah satu upayanya yang pertama. Yang kedua, menjaga inflasi. Bagaimana agar inflasi tetap terjaga, karena tidak mungkin inflasi terkendali tapi jangan sampai inflasi itu juga justru jadi jangan sampai inflasi ini semakin tinggi. Oke. Kalau kita berbicara mengenai daya beli yang memang berusaha untuk dijaga Dimpo, untuk wilayah Kabupaten Wonosobo, apakah sedari awal memang pendapatan dari sebagian warga masyarakat memang tidak memenuhi standar, atau memang sebetulnya pendapatannya sudah memenuhi standar tapi biaya yang memang harus dikeluarkan yang sekarang memang sudah melampaui batas ambangnya sendiri ini Bu, sehingga mengakibatkan daya belinya sedikit banyak tidak bisa tercapai seperti itu? Baik, kalau kita melihat dari kemiskinan sendiri, angka kemiskinan kita adalah 13,34%. Artinya memang secara umum ya masyarakat kita sendiri yang memang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok, karena angka kemiskinan kita masih 13,34. Kemudian kita juga punya PR di kemiskinan ekstrim. Angka kita masih 1,24%. Sedangkan target nasional 0% kemiskinan ekstrim. Waduh, masih cukup lumayan banyak ya Bu. Kita masih 1,24. Artinya memang ada PR kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama agar masyarakat secara ekonominya meningkat. Untuk masalah ekonomi sendiri, apakah memang dari awal pendapatannya kurang, atau memang saat ini masih banyak orang yang memang memiliki status pengangguran seperti itu Bu, sehingga mengakibatkan daya belinya ini menjadi kurang?
Ini lebih ke faktor memang tidak dipekerjakan atau tidak memiliki pekerjaan, atau memang pekerjaannya saat ini masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Bu? Kalau tingkat pengangguran terbuka, jadi kita melihat apakah Wonosobo banyak nggak sih penganggurannya. Tingkat pengangguran di Wonosobo sekitar 4%. 4%. Ya, artinya penduduk Wonosobo ada 4% yang tidak bekerja. Nah, kalau dilihat di Jawa Tengah angka kita kecil. Okay. Tapi kalau kita melihat 4% ini jika dibandingkan penduduk yang bekerja ya. Jadi walaupun penduduk Wonosobo bekerja, tapi kalau melihat lapangan usahanya, kita bekerjanya di buruh petani, buruh yang tidak tetap ataupun buruh yang tidak dibayar. Misalnya sebuah rumah tangga bekerja, bapaknya bekerja jadi bakso misalnya. Nah, ibunya itu kan juga ikut bekerja tapi tidak dibayar. Jadi memang di Wonosobo itu sebagian besar kemiskinan ada di petani, dan kemudian petani itu adalah buruh petani. Ya, jadi bukan pemilik lahan. Itu kenapa pendapatan kita masih rendah. Meskipun kita punya yang namanya UMR ya, tapi UMR kan tidak menjangkau si buruh tani, pekerja lepas harian ini kan tidak tersangkut dengan UMR. Memang tidak ada undang-undang untuk mengatur agar buruh tani ini bisa mendapatkan gaji yang sesuai dengan UMR ataupun batas minimum penggajian yang ada di masyarakat seperti itu, nggih, Bu? Karena buruh harian kan berarti mereka bukan pekerja tetap ya. Sedangkan UMR itu ditetapkan untuk pekerja yang memang pekerja tetap gitu. Jadi mereka kan bisa dibilang mereka freelance ya, Bu, seperti kalau itu ya. Mereka bekerja dapat uang, kalau tidak bekerja tidak dapat uang. Itu kenapa ekonomi masyarakatnya masih rendah. Oke, ini ada satu pertanyaan yang masuk. Selamat sore Mas Iqbal. Ini dari Kinanti di Wonosobo. Mau bertanya nih, kita kan tadi sudah mendengarkan ada tentang IPM yang memang ternyata kondisi Wonosobo cukup rendah kalau dibandingkan dengan wilayah di Jawa Tengah. Ini kira-kira hal apa yang dilakukan pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk meningkatkan IPM di Wonosobo yang sekarang posisinya masih cukup rendah dibandingkan wilayah lain di Jawa Tengah, seperti itu. Mungkin dimulai dari Ibu Erna dulu nih, Bu. Langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk meningkatkan IPM-nya sendiri, yang mana sekarang kondisinya ada di 70,63, apalagi kan sekarang sudah akhir tahun ya, Bu, sudah ada di bulan Oktober. Seperti itu ya, Bu. Jadi upaya-upaya yang sudah kita lakukan tadi sebagian sudah disampaikan juga. Untuk pendidikan kita mengkoordinasikan dan penguatan perencanaan program beasiswa main sekolah. Kemudian inisiasi dan rintisan tadi sekolah online untuk usia dewasa itu. Kemudian pemerataan mutu pendidikan itu juga kita selalu laksanakan. Nah, untuk kesehatan sendiri, peningkatan kualitas gizi masyarakat untuk pencegahan stunting. Tadi upaya-upayanya sudah disampaikan juga. Kita pernah ada sobo hebat sedulur selawas. Yang saya pernah dengar itu. Ada balita mendapatkan bantuan telur itu. Kemudian tadi disampaikan ada gerakan ayah teladan Indonesia, karena ternyata memang peran ayah itu diperlukan. Sangat penting juga. Sangat penting. Jadi kolaborasi itu tidak hanya di tingkat pemerintah dengan non pemerintah ya, tapi ternyata di keluarga itu juga sangat penting itu kolaborasi antara ayah dan ibu untuk gizi keluarga, jadi gizi anak-anak untuk menjadi perhatian bersama. Kemudian untuk kesehatan kita juga ada cek kesehatan gratis, ya kan, ada CKG. Kemudian layanan untuk ibu hamil itu juga kita ada laksanakan itu 6 kali ya selama kehamilan itu harus diperiksakan. Kemudian posyandu, kita sekarang ada posyandu ILP. Jadi kalau dulu posyandu itu hanya untuk ibu hamil, balita. Sekarang ya semua usia siklus hidup itu ada di posyandu. Posyandu ILP itu. Jadi mulai ibu hamil, kemudian nifas, bayi, balita, anak-anak, remaja, lansia pun ada. Jadi cek kesehatan gaji itu kan untuk screening ya dari awal supaya mengetahui ada risiko-risiko apa.
Ketika ditemukan kan sudah langsung bisa dengan cepat pencegahannya seperti apa, seperti itu. Oke, baik. Kebetulan nih, ini juga pertanyaannya beranak pinak. Saya sebagai masyarakat awam nih Bu, apa yang harus saya lakukan agar IPM-nya bisa terbilang naik? Karena tadi saya mendengar cukup miris juga untuk kondisi warga masyarakat Wonosobo yang ternyata kemiskinannya masih cukup tinggi, angka pendidikannya juga masih cukup rendah. Sebagai masyarakat, hal-hal apa yang bisa dilakukan ini Bu? Mungkin silahkan bisa dijawab. Baik, mungkin dari sisi pendidikan ya. Kalau untuk pendidikan agar harapan lama sekolah kita tinggi, ya kita memastikan bahwa para bapak, para ibu, orang tua ini memotivasi anaknya agar mau bersekolah, gitu ya. Kalau bisa dipaksa ya Bu. Iya betul, ya. Karena selama ini ada sebagian anak yang tinggal di gunung-gunung itu, dia tidak mau sekolah kalau tidak dikasih motor, karena memang adalah transportasi itu sering terjadi Bu. Ya. Tapi ya itu salah satu apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ya itu. Salah satunya adalah memotivasi anak-anaknya agar tetap melanjutkan sekolah. Yang kedua tadi Bu Erna sudah menyampaikan, kita sudah punya perda KTR nih. Nah, jangan merokok sembarangan. Karena baik yang merokok ataupun orang yang di sekitarnya tetap akan terkena dampak akibat asap rokok. Nah, ini akan jadi permasalahan kesehatan, terutama untuk ibu hamil, untuk balita. Karena beberapa kasus stunting kalau kita screening ternyata mereka punya penyakit karena akibat asap rokok. Jadi memang ini memang KTR ini memang harus segera diberlakukan gitu. Jadi jangan sampai kita merokok, bapak-bapak ya, bukan saya. Terutama ya Bu, biasanya. Jangan merokok di depan balita, jangan merokok di depan ibu hamil. Oke, baik. Ini karena waktu kita juga cukup terbatas, mungkin sebagai closing statement ini, mungkin dari masing-masing narasumber, harapannya nih untuk kondisi Wonosobo ke depannya berkaitan dengan indeks pembangunan manusia, terutama sekarang kan sudah ada di penghujung tahun 2025, mungkin harapannya sekalian untuk di tahun yang akan datang agar IPM yang ada di Wonosobo bisa meningkat. Mungkin dari Bu Stiana Dewi terlebih dahulu Bu, silahkan. Ya baik, bagaimana agar IPM kita naik dan itu menjadi ukuran standar kesejahteraan masyarakat, ya kita perlu kolaborasi antar pihak. Tidak hanya tugas pemerintah daerah saja untuk meningkatkan IPM, tapi perlu kolaborasi bersama masyarakat, perguruan tinggi, lembaga masyarakat dan lain-lain yang perlu kerjasama, saling berkonvergen agar IPM di Kabupaten Wonosobo meningkat lagi. Oke, baik. Selanjutnya silakan Ibu Erna. Oke. Dari yang sudah kita sampaikan, singkat saja, mari kita satukan tekad untuk terus memperbaiki kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Wonosobo. Mari kita jadikan IPM sebagai tolak ukur utama keberhasilan, bukan sekedar angka ya Mas. Betul. Melainkan sebagai bukti nyata dari kesejahteraan yang kita rasakan bersama. Itu saja. Terima kasih banyak. Oke, baik, terima kasih. Menarik sekali ya, bukan hanya sekedar angka tapi bukti ya bahwa kesejahteraan dari warga masyarakat Wonosobo bisa meningkat. Terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah hadir. Ada Ibu Dwi Erna Widianti selaku Kepala Bidang Sosial dan Budaya Bapeda Wonosobo. Terima kasih Ibu. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Stiana Dewi Luhwinarni selaku perencana ahli media Bapeda Wonosobo. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di Bincang Perencanaan Daerah episode selanjutnya dengan tema yang tidak kalah menarik. Dan saya Iqbal Santosa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru saja Anda dengarkan dialog interaktif hari ini. Nantikan dialog interaktif lainnya hanya di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu.